Nah, secara kategoris ada 3 jenis anugerah secara kategoris. Yang pertama ada yang namanya anugerah umum, common grace, kebaikan yang diberikan kepada semua orang tanpa kecuali. Semua orang dapat, semua orang. Matahari, udara, rasa sakit itu anugerah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih merasakan rasa sakit, bersyukur. Justru kalau kita tidak punya rasa sakit, bahaya. Kenapa penyakit serangan jantung itu disebut silent mematikan? Karena kan silent, nggak kerasa gitu. Nah, begitu juga ketika kita bisa menikmati makanan tadi, makan ini, makan itu. Kita biasa bersyukur untuk makanan ini, makanan itu. Pernah kita bersyukur untuk selera yang masih bisa kita ada. Karena ada orang yang bisa punya makanan tapi nggak ada selera. Selera ada anugerah. Nah, masalahnya adalah ini seringkali perlu kita hargai anugerah yang umum ini. Karena sakit terlalu biasanya, ada organ. Baru kalau sudah tidak ada, kita kerasa. Pernah ada seorang bapak senior, dia ada masalah di prostat, gak bisa kencing, sakit, akhirnya masuk rumah sakit, dioperasi, berhasil, sukses. Kemudian dia urus administrasi bukannya, bayar ya bill, nangis kalau itu, nangis, sampai si artinya, loh kok kenapa bapak nangis kemarin? Bukan itu, saya nangis, ternyata untuk bisa kencing itu semahal ini. Tiap hari saya bisa kencing, saya nggak bersyukur. Ternyata sebegitu mahalnya. Nah, ini seringkali kita tidak hargai. Karena itu dalam psikologi ada yang namanya hedonic adaptation, di mana umumnya manusia itu cepat sekali menganggap hal lain yang dimiliki sebagai biasa saja. Akibatnya seharusnya disyukuri tidak lagi terasa sebagai yang harus disyukuri. Karena itu ya tidak sedikit orang yang tidak bersyukur dengan hidupnya bukan karena kurang, tapi karena lupa bahwa yang dia miliki adalah anugerah. Nah ini sebetulnya ada kaitan dengan pelayanan. Maka maaf, bukan menyindir, bukan. Kalau sampai ada orang yang tidak mau ikut dalam pelayanan, dalam bentuk apapun yang harus berbeda, konsentrasi pada hidup dirinya lah, maunya apa? Jangan-jangan hidupnya itu nggak bisa bersyukur kok, nggak merasa bahwa hidupnya itu berlimpah dengan anugerah. Jangan-jangan. Jadi ketika kita tidak ada motivasi untuk melayani, untuk memberikan waktu, tenaga dalam kehidupan di gereja, di mana, coba jangan-jangan selama ini saya tuh tidak menganggap hidup ini anugerah, sehingga saya nggak bersyukur. Ya. Nah itu yang pertama, jadi ada anugerah yang umum, common grace. Ada juga yang kedua adalah special grace, anugerah yang khusus. Bisa berupa talenta tertentu. Ada kan orang yang bisa nyanyi, wah kalau nyanyi suaranya bagus sekali, sampai begitu dia nyanyi, burung-burung berkicau, ada yang bisa mati. Bagus sekali. Bisa juga buka kesempatan kelahiran, tahun kelahiran itu kan kesempatan kalau itu anugerah. Lionel Messi dari Argentina, kenapa bisa begitu rupa menjelma menjadi legenda? Kenapa? Karena dia salah satunya lahir di Argentina. Coba lahir di Afghanistan. Coba akhirnya di Indonesia. Dulu di Indonesia ada penulis yang sampai masuk juara Grand Slam Dunia kan? Ada kan? Kalau kurang juga. Karena lingkungan dan sebagainya, budaya yang begitu kuat. Bill Gates, kenapa bisa sukses? Di sini ada Aldo yang tinggal di Seattle. Karena Bill Gates itu lahir tahun 55 kan? Dan tinggal di Seattle, tepat di masa awal revolusi komputer di tempat itu gitu. Coba bayangkan kalau Bill Gates itu lahir 100 tahun kemudian, atau 100 tahun belakangan gitu, nggak jadi sekarang. Jadi, wah itu semua tuh anugerah. Maka Bapak Ibu, kita lahir sebagaimana kita ada kan karena anugerah. Pernah nggak kita berpikir, kok saya nggak lahir di Iran, kok saya nggak lahir di Afghanistan, kok saya nggak lahir di luar konflik, kok saya lahir di sini? Apakah kita lebih baik? Apakah kita lebih suci dari itu? Enggak, anugerah.
Kok kita bisa menikmati suasana seperti ini? Anugerah. Ada orang lain yang susah, ada orang yang menderita. Bukan karena mereka yang buruk, bukan karena mereka yang jahat. Misalnya, itulah anugerah. Nah, di Alkitab juga gitu. Musa dipilih untuk memimpin Afrika. Yosua dipilih untuk melanjutkan kepemimpinan. Dari sekian banyak orang pada zamannya, lah kok mereka yang dipilih gitu? Ya, pendek kata Bapak Ibu ya, ada banyak dalam hidup kita ini yang kita pilih. Kita lahir di mana, dari keluarga apa, di negara apa, di zaman apa, dengan kelompok apa. Tapi itu semua sangat menentukan, sangat menentukan. Maka sekali lagi, Lionel Messi tidak akan besar kalau lahirnya itu bukan di negara yang berkebudayaan sepak bola yang kuat. Kan Warren Buffett pernah ditanya, kok bisa kamu bisa sukses ya? Karena apa katanya? Ya selain dia bisa menganalisis apa namanya ekonomi dan sebagainya. Karena saya lahir di sini. Coba kalau saya lahir di mana itu yang mungkin nggak mendukung, nggak akan mendukung juga. Jadi Bapak Ibu, intinya adalah kesuksesan itu bukan melulu upaya kita. Tadi ada yang bertanya tentang kesuksesan. Kesuksesan itu bukan melulu usaha kita juga, tapi anugerahnya besar sekali. Nggak kita bisa kontrol. Maka ya nggak ada tempat untuk sombong kalau sukses. Juga kalau kita seolah kok kita nggak bisa seperti Lionel Messi misalnya, dia juga nggak ada tempat untuk menjadi inferior karena ya bukan kesalahan kita juga kan. Gitu. Kita masing-masing diposisikan secara unik oleh Tuhan, punya bagian masing-masing. Tapi kita punya talenta, seberapa besar talenta yang diberikan ya, karena ada 5, ada 2, ada 1 kan. Persoalannya bukan berapa banyak talenta yang kita punya, tapi bagaimana kita mempergunakan talenta. Kalau Anda punya talenta sedikit, jangan kecil hati, Tuhan tidak menuntut lebih. Tapi kalau Anda punya talenta banyak, jangan lupa diri karena Tuhan pun menuntut banyak. Bukankah yang 5 makan 5, yang 2 makan 2, yang 1 dimakan bukan kakinya 1 karena menunggunya. Ya. Jadi bukan sekali lagi sukses kita tuh nggak ada sebetulnya ya, kita tuh nggak punya alasan untuk kita bersombong dengan keberhasilan kita apapun. Kan pasti ada aspek-aspek lain di luar kontrol kita yang dianugerahkan oleh Tuhan. Sebaliknya ketika kita dagang, misalnya tentang sesuatu, boleh kita sudah sedikit, tapi jangan mudah tenggelam lalu kemudian menyalahkan diri. Kan ada saja sesuatu yang membuat memang nggak begitu. Tuhan punya rencana yang unik kepada kita masing-masing. Yang terbaik adalah bersyukur dengan apa yang ada, nikmati dengan apa yang ada, jadi sebenarnya. Nah itu. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga, jadi ada common grace, ada special grace, dan yang ketiga itu disguise. Anugerah yang tersembunyi, kebaikan dan keburukan. Ada teman yang mengalami kejadian 98, habis. Hanya dia dengan segala cara, hanya dia bisa mengusir ke Singapura hanya dengan satu pakaian di Singapura. Ketemu orang-orang yang itu, pokoknya ketemu orang ada yang lainnya punya jadi pengusaha, itu baik berani sekali. Bapak Ibu mungkin kenal yang namanya Tony Crosby yang menciptakan karya dokter. Justru dia bisa membuat lagu-lagu yang sampai sekarang ratusan tahun kemudian masih bisa menyentuh hati kita. Sampai meninggal usia 95, Tony Crosby sudah menyetel lagu 8 lagu. Sampai dia berbilang begini satu titik, saya harus hidup dalam kegelapan sehingga saya menjadi lebih siap menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dan untuk mendorong orang lain menuju. Bayangkan kalau enggak terjadi. Ya, jadi ada hal-hal buruk yang mungkin kita alami yang dibalik alami. Ya. Dalam psikologi dikenal yang namanya post traumatic growth. Ya. Pertumbuhan yang justru lahir dari luka. Saya tidak mengatakan luka itu baik. Ayolah kita cari luka, cari masalah. Enggak. Tapi yang mau dikatakan, Tuhan bisa memakai luka untuk melakukan sesuatu yang baik. Tidak semua yang buruk itu hukuman. Kadang adalah anugerah yang menyamar. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak, punya keluarga,
tidak seperti yang kita harapkan begini, tidak seperti yang mau malam, jangan cepat-cepat mengambil hukuman. Bapak Ibu kita tahu kan ini posisi itu, ya bapaknya pembela, ibunya perawat, ketika lahir begitu tangan namanya kaki, gimana? Secara manusiawi kok begitu ya? Tapi coba sekarang jutaan orang mendengar ini. Jadi jangan buru-buru menganggap sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan sebagai hamba Tuhan. Gitu. Tuhan bijaksana, Tuhan tahu yang terbaik. Ya. Jadi saya tidak mengatakan kita harus mencari muka, tapi kalau Tuhan memberi luka pada kita, jangan lihat sebagai hukuman. Bisa jadi di balik itu ada anugerah. Disguise, jadi anugerah tersembunyi. Tapi sebaliknya kadang-kadang juga ada kesuksesan tersembunyi. Jadi hati-hati dengan sukses, tetaplah mau sendiri karena siapa tahu di balik itu tuh ada apa. Ini dua sisi ya. Nah jadi Bapak Ibu, jadi kalau kita hidup dengan kacamata anugerah ya, maka pertama kita tuh nggak akan sombong. Kita tahu, semua itu pemberian kok. Semua itu pemberian. Kita juga tidak akan menjadi pilihan pada orang lain. Kenapa? Karena setiap orang itu punya bagiannya masing-masing gitu. Punya time slot-nya masing-masing. Obama itu pensiun umur 55 tahun. Joe Biden menjadi presiden umur 80 kan. Apakah kemudian yang lebih berbeda? Setiap orang punya bagiannya masing-masing.